Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali materi berkaitan dengan I'jazul Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mukjizat-mukjizat para rasul dalam kitab Mabahis fi I'jazil Quran, karangan Dr. Mustafa Muslim, seorang profesor tafsir dan ulumul Quran di Jami'ah Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah. Baik, kita langsung aja pada materi tentang mukjizat para al-anbiya as-sabiqin wa mu'jizat khatamihim salawatullahi wa salamuh alaihim ajmain. Ya, pembahasan yang kedua tentang mukjizat para nabi yang terdahulu dan mukjizat nabi penutup para anbiya salawatullahi wa salamuh alaihim ajmain. Baik. Zakarna fi sabiqi annal mu'jizata qarinatur risalah. Kita sudah menyebutkan di pertemuan sebelumnya bahwasanya mukjizat itu selalu berdampingan dengan risalah atau risalah kenabian. Mukjizat selalu hanya diberikan kepada nabi yang menyerukan risalah kenabian. Wa dzalika li'anna ar-rasul la yatamayyazu an sa'irin nasi bi jismihi wala bi kalamihi. Hal itu dikarenakan rasul itu tidak berbeda dari manusia lainnya dari bentuk badannya dan dalam bentuk perkataannya. Fakana labudda min imaratin tadullu ala sidqihi fi safaratihi hadhihi bainal khaliqi subhanahu wa ta'ala wa baina khalqihi. Ketika Rasul itu seperti manusia yang lainnya dalam badannya, berbicara, kemudian dalam urusan kesehariannya, maka labudda min imarah, maka harus ada tanda-tanda yang menunjukkan kebenaran Rasul dalam menyampaikan sebuah risalah. Safarah ini keduta, sebagaimana utusan Allah ini menunjukkan kebenaran risalahnya antara Khalik dan makhluk, di antara antara Khalik Allah Subhanahu wa taala dan antara manusia. Wa qad yu'ta ar-rasulul ayah inda al-mu'jizah inda tablighil wahyi awal marrah min ghairi su'alin wa tatallu'in. Dan Rasul terkadang Allah berikan sebuah ayat, sebuah mukjizat tatkala menyampaikan wahyu yang pertama kalinya, tanpa adanya permintaan, tanpa ada pengetahuan sebelumnya dia akan menerima wahyu. Baik, sebagaimana hadatsa li Musa alaihissalam, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam, seperti yang Allah sebutkan di surat An-Naml ayat yang ke-8 sampai ke-12. Allah berfirman, falamma ja'aha nudiya amburika man fin nari wa man haulaha wa subhanallahi rabbil alamin. Ya Musa, innahu anallahul azizul hakim wa alqi asaka falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannu walla mudbira wa lam yu'aqib. Ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayyal mursalun
إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما fasikin. Di sini disebutkan tatkala Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Musa sebagai rasul, Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa mukjizatnya? Yaitu tongkatnya. Ketika dilempar, tongkatnya bergerak-gerak seperti ular. Kemudian mukjizat yang kedua adalah adkhil yadaka fi jaybika, yaitu memasukkan tangan Nabi Musa ke dadanya, kemudian keluar cahaya yang putih. Kemudian ada 9 ayat atau 9 mukjizat yang lainnya. Itu yang pertama, bahwasanya mukjizat Allah berikan kepada Rasul di pertama kali menyampaikan wahyu tanpa ada permintaan dan pengetahuan sebelumnya. Kemudian yang kondisi yang kedua, waqad yu'taha ar-rasulu ba'da takdzibil qaumi lahu wa mutalabatihim bil ayah. Mukjizat diberikan kepada Rasul setelah ada kedustaan kaumnya kepada Rasul itu, dan permintaan kaumnya tentang tentang mukjizatnya apa, sebagaimana kama hadatsa li aghlabil anbiya alaihi musallatu Allahi wasalamuh, sebagaimana yang terjadi di sebagian besar para nabi alaihi musallatu wassalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Hud ayat 53. Kaum Nabi Hud berkata, Yahudu ma ji'tana bibayinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlika wa ma nahnu laka bimu'minin. Wahai Hud, engkau belum mendatangkan kepada kami sebuah bayinah, sebuah mukjizat, dan kami tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami dikarenakan perkataanmu, dan kami tidak beriman kepadamu. Kemudian Allah juga menyebutkan di surat Asy-Syu'ara ayat 153 sampai 159. Mereka berkata, ini tentang kaum Nabi Saleh. Qalu innama anta minal musahharin, sesungguhnya engkau merupakan orang-orang yang termasuk orang yang terkena sihir. Ma anta illa basyarum mithluna, engkau tidak lain seperti manusia biasa seperti kami. Fa'tina, maka datangkanlah sebuah ayat, sebuah mukjizat, in kunta minas shadiqin, jika engkau termasuk orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Qala hadhihi naqatun laha syirbu walakum syirbu yaumin ma'lum. Maka Allah mendatangkan mukjizat yang berupa onta yang keluar dari batu, dan dia memiliki waktu untuk minum, dan bagi kaumnya ada waktu minum yang lainnya. Ini tentang mukjizat yang kedua Allah berikan setelah ada pendustaan dari kaumnya dan setelah ada tuntutan dari kaumnya untuk mendatangkan sebuah mukjizat. Wa ala kiltal halatain fa innaha hibatun minallahi subhanahu li rasulih. Dua kondisi mukjizat tadi, sesungguhnya mukjizat itu adalah hibah dari Allah kepada para rasulnya. Wa huwal mu'ti, dialah yang bisa memberikan mukjizat. Wa huwal ladzi yakhtaru naw'aha wa zamanaha wa makanaha, dan Allah lah yang memilih jenis mukjizatnya, waktu terjadi mukjizatnya, dan tempat di mana mukjizat tadi terjadi. Wa daurul rasuli fiha anha tatajalla ala yadihi, dan peran Rasul
dalam mukjizat tadi bahwasanya mukjizat itu nampak atau terjadi di depan kedua tangannya. Walaysa bid-darurah an takuna nafsal khariqah allati talabahal qaum, dan tidak merupakan sebuah hal yang urgen atau darurat adanya mukjizat bagi Rasul itu sesuai atau sesuai dengan permintaan kaumnya, antakuna nafsal khariqah allati talabahal kaum. Mujizat tadi tidak harus sesuai apa yang diminta oleh kaumnya. Fa innal madlulal khariqah wal iman wat tasdiq lisidqir rasul yatahaqqaqu bi wujudil mu'jizati mutlaqan wa la yatawaqqaf ala naw'in khasin minal mu'jizat. Sesungguhnya petunjuk yang terdapat dalam khariqah, mukjizat yang terjadi, dan keimanan dan pembenaran kepada Rasul itu terrealisasi dengan adanya mukjizat secara umum, dan tidak harus atau tidak terhenti, tidak harus mukjizatnya itu jenis yang khusus dari mukjizat-mukjizat yang ada. Bal inna sunnatallahi taqtadi bi ta'jilil adabil li tisal listisal lilladina lam yud'inu lil ayah al khasa allati sa'aluha. Bahkan sesungguhnya sunnatullah itu terrealisasi, berkonsekuensi, tadi berkonsekuensi untuk disegerakannya adab yang membinasakan bagi orang-orang yang tidak mau tunduk pada mukjizat yang khusus yang mereka minta. Ketika Allah memberikan mukjizat dan kaumnya meminta mukjizat khusus seperti yang mereka minta, dan Allah memberikan mukjizat ya khusus yang mereka minta, dan mereka tidak beriman setelah itu, maka Allah akan menyegerakan adab yang membinasakan mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat ke-8, wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakal laqudiyal amru tsumma la yunzarun. Ketika mereka berkata, sekiranya diturunkan malaikat kepada mereka. Maka ketika Allah menurunkan kepada mereka malaikat, laqudiyal amru, maka selesailah masalah. Ketika mereka tidak beriman, maka akan diazab tsumma la yunzarun, dan tidak diberi waktu tangguh bagi mereka. Surat Al-An'am ayat yang ke-8. Baik. Kita lanjut. Sunnatullahi subhanahu wa ta'ala fi mu'jizatil anbiya. Sunnah Allah subhanahu wa ta'ala dalam mukjizat-mukjizat para nabi. Apa sih sunnatullah pada mukjizat para nabi? Bisti'radi mu'jizatil anbiya as-sabiqin wa mu'jizati khatimihim alaihi musallatu wassalamu ajmain, dengan pemaparan mukjizat-mukjizat para nabi terdahulu dan mukjizat nabi penutup mereka alaihi musallatu wassalamu ajmain. Nah, nulahid, kita dapat memperhatikan annal mu'jizata tuqtaru min bai'il qaumil ladzi yursalu ar-rasulu ilaihim min naw'il masyhuri fi isrihim mimma yatala'amu ma'a mustawahum al-fikri warakihim al-hadari litakuna al-hujjah aqwa. Kita perhatikan bahwa mukjizat yang ada
para nabi, yang diterima oleh para nabi, tukhtaru min bai'il qaum, dipilih dari lingkungan kaum yang Rasul tadi diutus kepada mereka, dan dipilih dari jenis sesuatu yang masyhur di masa mereka, dari perkara yang sesuai dengan cara mustawa atau tingkatan berpikir mereka dan kemajuan peradaban mereka. Jadi mujizatnya dipilih sesuai bai'ah atau lingkungan mereka dan sesuai dengan tingkatan cara berpikir mereka dan kemajuan peradaban kaumnya. Litakuna al-hujjah aqwa, agar mukjizat tadi menjadi sebuah hujjah yang kuat, lebih kuat. Baik. Contohnya di sini ada beberapa contoh. Al-anbiya alladzina ashu fil bilad al-arabiyyah kanat mu'jizatuhum munasibatan libai'atil Arab as-Sahrawiyah. Para nabi yang hidup di daerah Arab, maka mukjizat mereka disesuaikan dengan lingkungan Arab yang bentuknya adalah padang pasir dan padang bebatuan. Contohnya mu'jizatus Shalih alaihi salamu kanat naqatun gharibah kanat naqatan gharibatal mansha wal maulid baina nuwakil ahlil badiyah. Mujizatnya berupa onta yang asing dalam perkembangan dan kelahirannya, keluar dari batu, dan ini asing di antara onta-onta penduduk kampung yang ada di lingkungan Nabi Saleh. Qalu, mereka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Asy-Syu'ara ayat 53 sampai 156. 153 sampai 156. Qalu innama anta minal musahharin. Mereka berkata, sesungguhnya engkau termasuk orang yang tersihir. Ma anta illa basyarun, engkau tiada lain adalah seorang manusia yang seperti kami. Fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin, maka tunjukkanlah atau datangkanlah sebuah ayat, sebuah mukjizat jika engkau benar-benar termasuk orang yang jujur, yang benar. Qala hadhihi naqatun laha syirbu wa lakum syirbu yaumin ma'lum wa la tamassuha bisu'in faya'khudakum adzabu yaumin adzim. Dan ini adalah naqah, mukjizatnya adalah onta, dan ada ketentuan kapan minum onta, waktu untuk minum onta-onta Nabi Saleh, dan kapan untuk waktu minum kaumnya. Telah ditentukan waktu hari yang maklum. Ketika mereka menyelisih dan melakukan keburukan kepada ontanya, fayakhudhum adzabu yaumin adzim, Allah akan langsung mengadab mereka dengan adab yang besar. Lanjut yang kedua, wakana sihru muntashiran bainal misriyin amatihim wa khasatihim istarhabahum fir'aun wa junudu bihi. Sihir tersebar di antara penduduk Mesir, baik orang awam maupun orang khusus. Fir'aun dan bala tentaranya menggunakan itu untuk menakuti mereka. Waja'at mu'jizatu Musa alaihi salamu min jinsil masyhur baina qaumihi famin mu'jizatihi ar-ra'isiyah. Maka mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada, yang didatangkan kepada Nabi Musa alaihissalam adalah dari jenis yang masyhur yang diketahui di antara kaumnya. Dan di antara mukjizat Nabi Musa yang utama adalah sebagai berikut. Yang pertama al-asa, yaitu tongkatnya. Tongkatnya ini bisa berubah menjadi
ular. Sebagaimana Allah berfirman, fa'alqa asahu fa idza hiya thu'banum mubin. Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi seekor ular yang besar. Di surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-32. Kemudian mukjizat Nabi Musa adalah al-yad, tangan. Tangan ketika ditaruh di dada, maka keluar cahaya putih. Dua hal ini itu seakan-akan menyerupai sihir, tapi ini bukan sihir. Wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'. Ini mukjizat sebagaimana Allah firmankan di surat An-Naml ayat yang ke-12. Fadhahir hataini mu'jizataini la takhtalifu amma kana mutadawilan baina sahrati Fir'aun. Secara nampak dua mukjizat ini tidak berbeda dari perkara-perkara yang berlaku di antara tukang sihir Fir'aun. Walakin ahlud dirayah bisihri kanu yumayyizuna baina sihir. Akan tetapi para ahli pengetahuan tentang sihir, mereka dapat membedakan antara sihir wa baina ma huwa kharij quwwatas sihir. Mereka dapat membedakan antara sihir dan antara perkara yang di luar dari kekuatan sihir. Bal min sonillah, tetapi itu merupakan perbuatan Allah, bahkan itu merupakan perbuatan Allah. Lidah, oleh karena ini kanu awalal mu'minin nabi. Oleh karena ini mereka para tukang sihir yang tahu itu adalah orang-orang yang pertama kali beriman kepada Allah dan kepada Nabi Musa alaihi salam, bahwa yang dilakukan Nabi Musa ini bukan sihir tapi mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka langsung beriman. Kemudian yang C, wa ba'da asri Musa alaihi salamu intasharat al-falsafa al-yuniyah wa hiya asas al-falsafa al-yunaniyah fima ba'du. Setelah masa Nabi Musa alaihissalam, tersebarlah filsafat Ioniyah, yaitu asas filsafat yang digunakan oleh filsafat Yunani setelahnya. Wa kanat taqumu 'alal akhdhi bil asbab wal musabbibat wa tuladul ma'lul minal illah fi intizami qa'im la yatakhallaf. Filsafat al-Ioniyah ini berdiri dengan prinsipnya berdiri di atas sebab dan musababnya, di sebab dan efek atau pengaruhnya dari keteraturan nizam sistem yang berlaku di alam semesta ini. Tidak ada yang dapat menyelisihinya. Manusia dapat berbicara dengan manusia, hewan berbicara dengan hewan, dan jin berbicara dengan jin. Nggak bisa manusia berbicara dengan jin atau berbicara dengan manusia. Ini filsafat Ioniyah. Faja'at mu'jizatu anbiya'i Bani Israel fi hadzal asri khariqatan lil asbab wal musabbibat. Maka mukjizat para nabi Bani Israel itu di masa ini itu menyelisihi dari nizam atau sistem yang berlaku, ada sebab dan musababnya. Litathbita annal kaun kullaha bi iradati muridil mukhtar, untuk menetapkan bahwasanya alam semesta seluruhnya ini berlaku sesuai dengan kemauan, keinginan
murid al-mukhtar, Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaf'alu illa ma yuridu, tidak ada yang terbuat kecuali sesuai apa yang diinginkan oleh Allah. Wala yasduru anhu bighairi iradatihi atsabitah syai'. Dan tidak ada yang berlaku tanpa ada atau terjadi tanpa ada keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi sesuatu pun tanpa ada tanpa diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa mu'jizatu Sulaiman alaihi salam masalan ja'at munahadatan litilkan nadariyah allati taqulu innal makhluqat nasha'at an mujidil awal nusyu'il illah minal ma'lul. Taib. Mujizat Nabi Sulaiman alaihissalam contohnya, sebagai contoh, itu didatangkan untuk menghancurkan pemikiran manusia ini, yang mana mereka mengatakan sesungguhnya makhluk itu berkembang sesuai dengan nizam atau sistem yang berlaku di alam semesta ini. Seperti tadi manusia ya bisa berbicara dengan manusia, nggak bisa berbicara kepada makhluk yang lainnya. Fakanat hayatun Nabiyullah Sulaiman fi mulkihi tajri ala hadmi hadan nadar. Kehidupan Nabiullah Sulaiman dalam kerajaannya itu berjalan untuk menghancurkan pemikiran manusia yang menuhankan menuhankan sistem alam semesta ini, sistem atau nizam yang berlaku di alam semesta ini. Peminal mu'jizatihi, dan di antara mukjizat Nabi Sulaiman yang pertama adalah taskhirul jin wa thair lahu, penundukan jin dan burung kepada Nabi Sulaiman. Jadi jin itu bisa tunduk kepada Nabi Sulaiman, burung tunduk kepada aturan atau perintah Nabi Sulaiman, dan ini menyelisihi nizam yang berlaku atau sistem yang berlaku di alam semesta ini. Kemudian yang kedua, ta'limuhu mantiqat thair wal hayawan. Allah mengajari Nabi Sulaiman berbicara dengan bicara burung dan hewan-hewan yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Naml ayat 16 sampai ayat 26. Di sini disebutkan wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai' inna hadha lawal fadlul mubin wa husyira li sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wa tayri fahum yuza'un hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Kemudian sampai ke famakatha ghaira ba'idin faqala ahadtu bima lam tuhid bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yakin. Ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Sulaiman berbicara dengan bicaranya burung dan memberikan kepada Nabi Sulaiman segala sesuatu. Dan ini keutamaan bagi Nabi Sulaiman, keutamaan yang nyata. Kemudian Allah tundukkan jin, manusia, dan burung kepada Nabi Sulaiman, menjadikan mereka sebagai jundi-jundinya atau tentara-tentaranya. Dan Nabi Sulaiman juga bisa memahami perkataan atau cara bicara hewan. Di sini ada
semut, dia berbicara, Nabi Sulaiman tersenyum dan memahami apa yang mereka katakan. Di uh, akhir cerita ini juga Nabi Sulaiman berbicara dengan burung hudhud. Bagaimana Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan burung hudhud. Kemudian mukjizat Nabi Sulaiman juga taskhirur rih lahu, penundukan rih, angin bagi Nabi Sulaiman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat As-Saba ayat yang ke-12. Wali Sulaiman ar-riha huduha syahru wa rawahuha syahr wa asalna lahu ainal kitab. Ini angin ditundukkan bagi Nabi Sulaiman untuk membantu perjalanannya. Perjalanan pagi harinya itu dengan menggunakan angin seakan-akan perjalanan 1 bulan. Begitu juga perjalanan di waktu sore harinya. Itu seakan-akan 1 bulan perjalanan. Baik, selanjutnya yang itu tentang mukjizat Nabi Sulaiman yang membatalkan kebiasaan atau nizam alam yang mereka diyakini oleh kaumnya karena mengagungkan filsafat Yuniyah atau cara berpikir duniawi. Kemudian yang wafi asril Yunan izdahara at-tib wal falsafah al-mabni 'ala al-asbab aidan. Dan di masa Yunani berkembang kedokteran dan filsafat yang berdiri di atas sebab. Fakanat mu'jizatu Isa alaihissalam min jinsin mashtahara fi hadal asr. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam itu merupakan dipilih dari jenis yang masyhur di masa ini. Contoh yang pertama, fakanat wiladatuhu ibtalan sarikhan li hadhihi an-nadhariyah. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam itu membatalkan secara jelas pandangan filsafat ini atau kedokteran. Fa innal mu'tad fil hayatil kaina al haya annal maulud yuladu min abawain. Faja'a Isa alaihissalam min ghairil ab. Fakana dhalika hariqan lil asbab at-tabi'iyyah al-jariyah. Sesungguhnya kebiasaan atau nizam atau sistem dalam kehidupan ini bahwasanya kelahiran bayi, sesungguhnya bayi itu dilahirkan dari 2 orang tua, ibu dan bapak. Dan Nabi Isa lahir atau datang min ghairi ab, lahir tanpa ada bapak, dilahirkan oleh seorang ibu saja. Dan ini menyelisih dari sebab tabiiyah yang berlaku di antara manusia. Dan ini bagian dari mukjizatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Qala inna ma ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiyya. Qala kadzalika qala rabbuki huwa 'alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Surat Maryam ayat 17 sampai 22. Ini terjadi dialog antara Maryam dengan malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kabar bahwa Maryam akan memiliki anak laki-laki.
padahal dia tidak disentuh oleh manusia dan dia juga bukan walam aku baria, bukan orang yang lacur. Jadi Allah memberikan ayat ini secara mudah dan menjadikan sebagai ayah linnas, mukjizat bagi tanda bagi manusia, warahmatan minna, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tahaddutsuhu fil mahdi haditsal hukama, bicaranya Nabi Isa dalam pangkuan, masih dalam bayi, bicaranya sudah bicara dengan bijak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Maryam 29 ayat yang ke-29 sampai 33. Allah berfirman, "Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Qala inni Abdullah آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا." Di sini disebutkan Nabi Isa bisa berbicara, kepada kaumnya yang mereka menuduh Maryam telah berbuat hina, tapi disanggah oleh Nabi Isa alaihissalam. Dia berbicara walaupun masih dalam kondisi bayi, masih dalam pangkuan ibunya. Dia berbicara, dan ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang membatalkan atau menyelisih dari cara berpikir mereka. Kemudian yang selanjutnya contohnya adalah wa taswiruhu minatin kaya atit thairi thumma nafakha fihi fayakunu thairan biiznillah wa iyyahul mauta biiznillah wa ibra'uhu al-akmaha wal abrasa biiznillah. Dan pembentukan Nabi Isa alaihissalam bentuk dari tanah dengan bentuk burung, kemudian ditiup maka menjadi burung yang hidup dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian mukjizat. Kalau secara filsafat mereka ini nggak bisa tanah menjadi burung, itu nggak bisa. Tapi ini bagian dari mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Wa iyya'ul mauta biidznillah. Secara kedokteran orang yang mati ini nggak bisa hidup, tapi menunjukkan kebenaran kenabian Nabi Isa itu dapat menghidupkan yang mati, orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan menyembuhkan orang yang buta dan penyakit kusta dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 49. Wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini kahai'atit tayri fa'anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin. Sungguhnya hal itu semua adalah ayat atau mukjizat untuk kalian jika kalian benar-benar beriman. Jadi mukjizat-mukjizat yang ada yang Allah berikan kepada Nabi Musa adalah untuk membuktikan apa yang diserukan oleh Nabi Musa itu benar, menyerukan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu dinampakkan agar kaumnya beriman. Kemudian yang wa qabla bi'tsati
khatimir nabiyyin wa balagat al-fasahatu wal balagha wa fununul qaul sya'wan ba'idan. Sebelum diutusnya penutup para nabi, berkembanglah kefasihan tata bahasa dan balaghah dan seni-seni perkataan berkembang secara pesat dan jauh. Wa akhadat wa ukhidatil kalimatu makanan fi nufusil Arab min at-taqdis wa ta'dim lam yablughu syai'un akhar. Dan kalimat dijadikan memiliki kedudukan yang istimewa di jiwa orang Arab. Jadi orang Arab itu mensucikan sebuah kalimat yang fasihah, kalimat yang balaghah, kalimat yang susunannya bagus. Mereka mensucikannya dan mengagungkannya. Tidak ada yang diagungkan selainnya. Sesuatu yang lain tidak mereka agungkan sebagaimana mereka mengagungkan sebuah kalimat yang fasoha, yang balaghah. Sehingga mereka mendorong mereka ini harus digantung di Ka'bah. Ya, kalau kita ketahui fa idza alimna annal Ka'bata kana tu'tabaru aqdas makan indal Arab fi jahiliyatihim adrakna makanal kalimah fi nufusihim. Ketika kita ketahui bahwasanya Ka'bah itu termasuk tempat yang paling suci, disucikan oleh orang Arab di masa jahiliyah, maka kita ketahui kalimat yang digantung di Ka'bah juga mereka sucikan di dalam hati mereka. Fakanat qasidah taf'alu fi'laha fil qabail wa rubbama nazalat manzilatu qabila ilal hadid li'anna syairan aqda fi hijaiha. Qasidah itu bisa berfungsi berbuat apa yang diperbuat oleh orang-orang qabail. Terkadang menurunkan kedudukan sebuah kabilah sampai ke kedudukan yang paling rendah karena syair itu menghinakan mereka, menghinakan kabilah itu, sehingga kabilahnya dianggap oleh manusia, dianggap oleh kaumnya itu menurunkan derajatnya disebabkan ada syair yang menghinakan kabilah tersebut, sehingga kabilahnya menjadi turun di pandangan kaumnya. Warubbama irtafa'at makanatuha li'anna syairan qad ajada fi tamjidi ma'thariha. Dan terkadang qasidah itu dapat mengangkat sebuah kabilah, kedudukan sebuah kabilah, sebuah suku diangkat disebabkan ada qasidah, syair yang memujinya dan mengagungkan nasabnya, sehingga masyarakat menganggap kabilah ini menjadi naik kedudukannya di mata mereka, seperti yang terjadi Bani An-Naqah dan antara Hutayyah wa Zibirqon. Ini menunjukkan yadulluna ala mudatarkil kalimah atharan fi nufusil qaum, menunjukkan seberapa besar sebuah kalimat itu meninggalkan pengaruh dalam jiwa kaumnya. Susunan kalimat itu sangat berpengaruh bagi kaumnya. Kalau dipuji maka akan berpengaruh menaikkan kedudukan kabilahnya. Ketika di syair kalimatnya menghinakan, maka di pandangan kaumnya itu menurunkan kedudukan kabilah tadi, berpengaruh menurunkan kedudukan kabilah. Fakanat mu'jizatu khatimil anbiya khatimin nabiyyin
fil kalimah wal qaul. Maka Allah berikan mukjizat penutup para nabi itu dalam kalimat dan qaul, dalam susunan kalimat dan perkataannya. Di antaranya adalah Al-Qur'anul Karim dan juga Al-Jawami Al-Kalim, atau perkataan Nabi yang simpel tapi mengandung makna yang dalam. Baik, wal hikmah al-ilahiyah, hikmah ilahi dalam fi ikhtiyaril mu'jizat min jinsi mashtahara bainal qaumi hiya annal insan idza utiya min kibali ma ya'tabiruhu mufakhiratuhu majal ijadatihi wa i'tizazihi takunul hujjah alaihi aqwa wal mu'jiz akthar fi'lan wa atharan. Secara hikmah ilahiyah dalam pemilihan mukjizat disesuaikan dengan jenis yang masyhur di antara kaum, bahwasanya manusia secara hakiki, manusia ketika didatangkan sesuatu yang menurut mereka itu diagungkan atau ruang lingkup mereka memuliakannya dan mengagungkannya, takunu hujjah, akan menjadikan sebuah hujjah tadi, mukjizat tadi itu lebih kuat karena mereka mengagungkan syair. Maka datanglah Al-Quran dengan susunan fasoha yang di atas dari syair, maka hujahnya lebih kuat dan mukjizatnya lebih sangat berpengaruh, lebih besar pengaruhnya kepada kaumnya. Walitakuna mu'jizatun Nabi al-Khatim asyaddu lam'anan wa asta'u burhanan faqad ja'alallahu mu'jizatahu kitaban matluwan mu'jizan. Oleh karena itu mukjizat Nabi penutup itu sangat berkilau dan buktinya sangat bercahaya. Allah menjadikan mukjizatnya dalam satu kitab yang dibaca dan mengandung mukjizat. Padahal wal insanul ummi, padahal Nabi itu seorang manusia yang ummi, yang tidak tahu cara menulis dan tidak belajar bertalaki dari seorang pun yang memiliki pengetahuan, sehingga nggak bisa menulis dan nggak belajar tentang pengetahuan dari seorang pun. Maka ini menunjukkan Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad ini bukan dari pemikiran Nabi Muhammad, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana keistimewaan mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa Al-Quran, insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat dan bertambah ilmunya, ilmu yang bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.